Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pangan dan gizi. Kita semua sudah tidak asing lagi kan mendengarkan tentang pangan dan gizi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pangan dan gizi. Apa itu pangan dan gizi? Pangan dan gizi merupakan unsur yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas nasional dan perbaikan kualitas hidup penduduk. Penyediaan pangan harus memenuhi kebutuhan gizi, keamanan pangan, dan terjangkau seluruh individu setiap saat. Ketahanan pangan dan perbaikan gizi merupakan satu kesatuan. Oleh karena itu, jika kita membahas mengenai ketahanan pangan, kita juga harus membicarakan perbaikan gizi. Keadaan gizi masyarakat adalah indikator utama ketahanan pangan, sedangkan kemandirian dan kearifan lokal merupakan perwujudan semangat menuju kedaulatan pangan. Ketahanan pangan nasional kerap menghadapi tantangan baik dari lingkungan dalam negeri maupun global. Sampai saat ini Indonesia masih dihadapkan pada masalah gizi. Hari riset kesehatan dasar tahun 2010 menunjukkan prevalensi gizi kurang pada balita masih sebesar 17,9%. Angka ini masih berada di atas target MDGs pada tahun 2015 yaitu 15,5%. Makanan yang mengandung gizi tinggi yang ada di Indonesia, yang pertama nasi. Tidak hanya di Indonesia, nasi juga menjadi makanan pokok di banyak negara lain di dunia, terutama Asia. Dalam suatu porsinya atau sekitar 200 gram nasi putih terkandung hampir 250 kalori dan 53,2 gram karbohidrat. Selain itu, nasi putih juga mengandung gula yang cukup tinggi sehingga tidak disarankan untuk mengidap diabetes atau orang yang perlu membatasi asupan gula. Sebagai gantinya bisa mengkonsumsi nasi merah, hitam atau coklat. 2. Sagu. Sagu paling banyak dijadikan makanan pokok di daerah Indonesia bagian timur. Makanan pokok ini biasa diolah menjadi papeda dan disajikan bersama lauk ikan kuah. Selain karbohidrat dan kalori, sagu juga mengandung zat besi, kalium, dan kalsium, serta vitamin dan asam folat, tetapi jumlah tidak terlalu signifikan. 3. Singkong. Singkong adalah bahan pokok yang cukup populer karena enak diolah menjadi bagian olahan. Sebagai makanan pokok, tumbuhan akar ini bisa diolah menjadi singkong goreng, singkong rebus, hingga tuibul. Dalam sekitar 100 gram singkong terkandung 40 gram karbohidrat, 165 kalori, dan 2 gram serat gula serta protein. 4. Jagung. Pernah coba nasi jagung? Makanan tersebut sudah jadi makanan pokok masyarakat Madura dan beberapa daerah di Jawa Timur secara turun-temurun. Sedikit berbeda dengan sumber karbohidrat lainnya. Jagung kaya akan vitamin, mineral, dan serat, sehingga cocok untuk dijadikan sebagai makanan pokok. Dalam sekitar 160 gram jagung terkandung 177 kalori dan 41 gram karbohidrat. Selain sebagai makanan pokok, jagung juga bisa bantu memenuhi kebutuhan vitamin C, B1, B9, serta magnesium dan kalium harian kamu. 5. Ubi. Ubi adalah pilihan makanan pokok yang cocok dikonsumsi untuk yang sedang diet karena kandungan lebih menyehatkan ketimbang nasi. Tanaman ubi-ubi ini merupakan sumber energi yang baik dan mengandung aneka vitamin, mineral, dan serat. Soal kandungan vitamin, ubi sangat kaya akan vitamin A dan C. Kedua vitamin tersebut sangatlah penting bagi kesehatan tubuh. 6. Pisang. Meski tergolong buah-buahan, pisang juga kerap dijadikan sebagai makanan pokok orang Indonesia. Namun, jenis pisang yang digunakan sebagai makanan pokok tentunya berbeda dengan pisang yang bisa diolah untuk kue atau kuadapan. Nutrisi yang terkandung dalam pisang juga tak kalah menyehatkan dibanding jenis makanan pokok lainnya.
Buah ini mengandung kalium dan jumlah yang tinggi. Perlu diketahui bahwa kalium adalah salah satu nutrisi yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan cairan di tubuh, serta mengatur penyerapan dan pembuangan nutrisi di sel. Nah, itulah 6 makanan Indonesia yang baik dikonsumsi dan juga tinggi gizi. Saya Sapi'i mengundurkan diri, mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.